Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebraku. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FIPA Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode untuk menghitung determinan, yaitu dengan reduksi baris. Di mana sebelumnya, pada video sebelumnya kita telah mengkaji ya, membahas tentang ekspansi kofaktor ya, untuk menghitung determinan suatu matriks. Nah, kita awali dengan teorema yang pertama. Diberikan matriks bujur sangkar A, jika A mempunyai baris 0 atau kolom 0, maka determinan A-nya sama dengan 0. Artinya, untuk sembarang matriks bujur sangkar A, apabila ada satu baris atau suatu kolom yang 0 semua, maka dapat kita pastikan determinannya sama dengan 0. Kemudian teorema yang kedua, jika A matriks bujur sangkar, maka determinan A itu akan sama dengan determinan transposnya. Jadi determinan A sama dengan determinan A transpos. Nah, teorema yang ketiga, ini yang melandasi kita nanti menggunakan reduksi baris ya, atau operasi baris elementer pada determinan. Yang pertama, ya, apabila diberikan matriks bujur sangkar A, jika B adalah matriks yang dihasilkan ketika suatu baris atau kolom A dikalikan dengan skalar K, maka determinan B tersebut akan sama dengan K dikali determinan A. Apabila B-nya ini adalah matriks yang dihasilkan ketika dua baris atau dua kolom ditukarkan ya, pada matriks A, maka determinan B akan sama dengan min determinan A. Nah, jika B adalah matriks yang dihasilkan ketika kelipatan suatu baris A ditambahkan dengan baris yang lain, atau kelipatan suatu kolom A ditambahkan dengan kolom yang lain, maka determinannya tetap ya, determinannya sama antara determinan B dengan determinan A. Nah, kalau kita perhatikan A, B, dan C ini, poin A dan B, C ini adalah poin dari operasi baris elementer yang telah kita bahas di video SPL ya, yaitu sistem persamaan linier. Nah, pada eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan, yaitu mereduksi matriks yang diperbesar dari suatu SPL ke dalam bentuk eselon baris atau eselon baris tereduksi. Nah, konsep ini akan kita terapkan dalam menghitung determinan. Sebagai contoh, misal ini determinan B, ini tanda determinan ya, ingat ini pakai nilai mutlak, notasi determinan deter B, atau kalau matriks ada garis sikunya ya, ada kurung sikunya, kita bedakan, itu harus kita perhatikan. Kalau ini hanya garis tegak, misal KA1, KA2, KA13. Nah, ini kita perhatikan, ini baris 1, ini adalah dikalikan dengan skalar K semua. Maka, kalau kita terapkan ekspansi kofaktor yang telah kita pelajari di video sebelumnya, ini kita bisa menghitung KA1 dikali C11, di mana C1-nya adalah kofaktor entry 11, kemudian KA2 dikali C12 ditambah KA3 dikali C13. Ini karena K-nya skalar, maka bisa kita keluarkan hukum distributif di situ. Jadi K A11 C1, A12 C12, A33 C13. Nah, kita tahu A11 C11, A12 C12, A33 C13 jadi adalah determinan dari matriks A. Nah, sehingga det B ini sama dengan K det A. Artinya kalau matriks A baris satunya dikalikan dengan K semua ya, maka determinannya hasil matriks perkalian dengan baris pertama dengan K ini, determinannya akan sama dengan K dikali determinan A. Nah, secara utuh kita terapkan pada determinan ya, operasi baris elementer atau reduksi baris. Jadi apabila ada suatu baris atau suatu kolom yang dikalikan dengan suatu skalar K, maka determinannya akan sama dengan K-nya yang keluar. Kalau di operasi baris elementer kan kita biasa untuk menghilangkan K ini kita kalikan sepertiga ya, tapi bedanya kalau di determinan K-nya yang kita keluarkan, jadi ini sama dengan K dikali determinan ini. Ya, K-nya dikeluarkan, sehingga baris yang satu, ini tidak ada K-nya lagi. Nah, ini adalah baris pertama A dikalikan dengan sembarang skalar K, artinya determinan B sama dengan K dikali determinan A. Nah, apabila posisinya seperti ini adalah kita tukarkan baris pertama dengan baris kedua. Ya, di baris pertama dengan baris kedua kita tukarkan, maka determinannya akan berubah tanda, min ya. Jadi min ini artinya min 1 dikali determinan. Ingat, determinan ini adalah sembarang bilangan real ya, bukan matriks lagi, tapi hasilnya adalah suatu bilangan real ya. Maka ini pertukaran baris ya, itu menghasilkan tanda determinannya berubah. Jadi determinan B sama dengan min determinan A. Apabila kita melakukan pertukaran baris di sini kembali, ya maka ini menjadi min-min, jadinya plus gitu ya. Nah, yang ketiga,
kelipatan suatu baris dengan baris yang lain. Nah, ini misal kita eh, membuat kelipatan ya, kelipatan baris kedua dari A ini ditambahkan dengan baris pertama, maka kalau kita melakukan operasi yang ketiga ini determinannya tetap tidak berubah. Jadi determinan B sama dengan determinan A. Artinya kalau kita perhatikan di 3 operasi baris elementer yang telah kita ketahui, yaitu mengalihkan dengan suatu baris dengan suatu konstanta tak nol, menukarkan kedua baris, menambahkan kelipatan suatu baris dengan baris yang lain. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang kedua ini ya. Kalau yang ini, operasi yang ini tidak berpengaruh pada nilai determinannya. Determinannya sama setelah diterapkan operasi baris elementer dengan tidak, itu sama. Nah, kalau ini bedanya, kalau di operasi baris elementer kita mengalihkan dengan seper-K, kalau ini K-nya yang keluar ya. Kalau ini tinggal kita ingat kembali, kalau kita menukarkan baris atau menukarkan kolom, dia jadinya min ya. Nah, bedanya hanya kalau di determinan kita tidak hanya bisa menerapkan operasi baris, tapi kita bisa menerapkan operasi kolom ya. Sebagai contoh, misal tentukan determinan matriks A dengan menggunakan reduksi baris. Nah, ini matriks A 3x3. Prinsipnya adalah kita arahkan ya dengan reduksi baris ini ke dalam bentuk eselon baris tereduksi. Kalau kita nanti menggunakan operasi kolom, berarti kalau eselon baris tereduksi itu artinya dia mengarah ke bentuk matriks segitiga atas ya. Jadi 0 di bawah diagonal utama. Kalau operasi kolom nanti yang kita buat 0 adalah yang di atasnya. Di atas diagonal utama, artinya menjadi matriks segitiga bawah. Nah, kita tahu di video sebelumnya telah dijelaskan determinan dari matriks diagonal, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah itu adalah perkalian diagonal utamanya, entry-entry diagonal utamanya. Nah, kita arahkan ke sana nanti. Artinya ini kita teruskan dalam notasi determinan, det A sama dengan, ini tidak ada sikunya lagi, perhatikan di sini, ini ada siku ya, matriks. Nah, maka ini kita ingat ya, kalau eselon baris reduksi itu di sini harus 1 ya. Nah, karena ini 0, berarti kita harus melakukan pertukaran baris dulu. Ya, secara mudah kalau kita lihat di baris kedua ini kelipatan 3. Jadi ini bisa kita tukar baris pertama dan baris kedua. Ya, kita lakukan operasi baris pertukaran baris pertama dan baris kedua. Ingat, determinan kalau melakukan pertukaran baris tandanya jadi min. Sehingga ini jadi sama dengan min. Kemudian kita lakukan pertukaran baris. Jadi baris 2 jadi baris 1 jadi baris 2. Jadi menukarkan ini jangan lupa untuk merubah tanda determinannya. Karena kalau operasinya pertukaran baris, dia tandanya jadi min. Ya, jadi min 1 kali determinannya. Nah, kemudian kita buat ini menjadi 0 ya. Ingat, kita membuat 0 atau secara mudah bisa langsung membuat 0, atau kalau ingin lebih mudah ini kita jadikan 1 dulu. Kalau ke dalam bentuk eselon baris ini kita jadikan 1 utama dulu, jadi 1. Nah, bedanya kalau di SPL untuk menjadikan 3 ini 1 kita kalikan sepertiga biasanya ya, sepertiga B1 gitu. Tapi kalau di determinan tidak kita kalikan sepertiga, tapi 3-nya yang keluar. Nah, baru kemudian baris 1 kita bagi 3 semua. Ya, atau kita kalikan sepertiga semua. Nah, sehingga ini akan menjadi ya, 3 ini kita keluarkan sehingga menjadi min. Ingat, min ini ikut terus ya, min 1 ini artinya kan ya, min 1 dikali ini, jadi min 1 kali 3 jadi min 3 dikali, baru yang baris 1 kita kalikan sepertiga semua atau kita bagi dengan 3 semua, jadi 1 min 2 3. Nah, ini sudah 1. Nah, ini kita buat 0 sekarang eselon baris ya, ini 2 jadi 0 sehingga operasinya min 2 B1 ditambah B3. Nah, operasi ini ya, operasi kelipatan ini ingat tadi tidak berubah tanda ya, tidak berubah tanda, artinya posisi min 3 di sini terus ikut ya. Jadi determinan A sama dengan min 3, baru kita lakukan operasi ini. Jadi min 2 B1 ditambah B3, min 2 kali 1 tambah ini 0 ya. Min 2 kali min 2 4 tambah 6 10, min 2 kali 3 min 6 tambah 1 min 5. Nah, lihat di baris kedua ini sudah 1, berarti tinggal kita membuatkan 0 yang ini, yang 10 ini ya. Artinya operasinya adalah min 10 B2 tambah B3. Sehingga ini min 3 ikut terus ya. Ini sama dengan min 3 dikali, baru kita lakukan operasi ini. Ingat, ini tidak merubah tanda determinannya. Jadi ini tinggal kita operasikan aja entry-entry yang dalam sini. Jadi 1 0, min 10 5, min 50, min 5, min 55. Nah, dia sudah menjadi matriks segitiga atas ya, atau bentuk eselon baris ini ya. Matriks segitiga atas, kita tahu determinannya adalah perkalian entry-entry di diagonal utamanya. Artinya ini akan sama dengan min 3 dikali 1 dikali 1 dikali min 55. Ya.
Dengan kata ini sama dengan min 3 dikali min 55 dikali ini ya. Ini bisa dikeluarkan dulu. Ya, min 55 keluar sehingga ini jadi 1. Ini kan entry determinannya 1 kali 1 kali 1 atau langsung di sini juga tidak apa. Ya, 1 kali 1 kali min 55. Sehingga sama dengan 165. Oke, contoh yang ketiga, misal kita terapkan operasi kolom ya. Tadi kita menggunakan operasi baris, sekarang kita terapkan operasi kolom pada matriks 4 kali 4 misalnya ini. Nah, kita perhatikan di sini sudah 0 ya, 0 0 0. Berarti kita lakukan operasi kolom untuk membuat 0 di sini ya, 0 di atas ini. Artinya apa? Artinya determinan A ini akan sama dengan, perhatikan di sini sudah 0 berarti kita tinggal membuat ini 0. Prinsipnya sama dengan operasi baris ya. Hanya saja ini antar kolom dengan kolom. Jadi artinya kalau ini 3 berarti operasinya min 3 kolom 1 ditambah kolom 4 ya. Ini kolom 4 ya, mohon maaf ini kolom 4. Min 3 kolom 1 tambah kolom 4. Artinya ini akan sama dengan ini tetap 1 2 3, kolom 1 2 3 tetap, kolom 4 saja yang berubah. Jadi 0 min 3 min 6 0 ya, min 0 0, min 21 min 5 min 26. Nah, perhatikan sini sudah 0 semua, sudah matriks segitiga bawah. Berarti ini determinannya adalah perkalian diagonal utamanya, entry-entry diagonal utamanya. 1 kali 7 kali 3 kali min 26 atau min 546. Baik, contoh yang keempat ya. Tentukan determinan matriks A ya, ukuran 4 kali 4. Nah, kita akan menerapkan metode ekspansi kofaktor digabung dengan reduksi baris ya. Artinya determinan A ya, matriks ini kita reduksi baris dulu karena ini tidak ada 0 ya. Kalau ekspansi kofaktor kan akan lebih mudah kalau ada kolom atau baris yang mengandung nolnya yang banyak ya. Tetapi ini tidak ada 0, artinya logika sederhananya ya kita buat 0 saja dengan reduksi baris. Nah, paling mudah kita cari 1 ya sebagai patokan 1 utamanya. Kalau kita lihat di kolom 1 ini ada 1 di sini. Artinya ini saja yang kita jadikan patokan 1 utama. Sehingga ini jadi 0, jadi 0, jadi 0. Artinya ini operasinya kita operasikan reduksi baris ya, ini min 3 B1 plus B2, min 2 B2 plus B3, min 3 B2 plus B4. Sehingga kita peroleh matriks ya, ini 1 patokannya, jadi min 3 0, min 6 min 1 ya, ini 3 jadinya 1, min 3 tambah 6 3, kemudian min 2 0, min 4 0, min 2 2 1 3, di min 2 5 3, kemudian min 3 0, min 6 1, 8 dan min 3 0. Nah, ini sudah jadi 1. Nah, sini 0 0 0 sehingga akan lebih mudah kita gunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom 1. Ya, artinya ini kita ambil, ingat kembali tanda ekspansi kofaktor ya, plus minusnya diawali dengan plus min. Sehingga ini plus min 1, sehingga ini menjadi sama dengan min 1 ya, dikali sub determinan matriksnya ini. Jadi min 1 1 3, 0 3 3 dan 1 8 0. Nah, kemudian ini bisa kita terapkan kembali menggunakan reduksi baris ya. Ini kita jadikan 0, ini min 1 patokannya. Artinya tinggal kita tambahkan baris 1 dengan baris ketiga. Ya, sehingga menjadi min 1 ya, min 1 1 3 0 3 3. Nah, ini yang berubah yang baris 3 ya. Jadi min 1 tambah 1 0, 1 tambah 8 9, 3 tambah 0 3. Nah, ini kita terapkan kembali ekspansi kofaktor sepanjang kolom 1. Ini 0 0, ini plus ya, plus min 1, jadi min 1 kali min 1 jadinya 1. Ya, min 1, sisanya subdeterminan ini 3 3 9 3. Artinya ini sama dengan 1 ya. 3 kali 3 9, 9 dikurang 27 jadinya min 18. Ini salah satu metode yang paling efektif mencari determinan untuk ukuran matriks 4 kali 4 dan seterusnya ya, yaitu menggabungkan reduksi baris dengan ekspansi kofaktor. Nah, video ini kita tutup dengan contoh yang kelima ya. Tentukan determinan matriks A berukuran 4 kali 4. Sama kita akan menerapkan gabungan antara reduksi baris dengan ekspansi kofaktor. Artinya determinan A sama dengan ini ya. Kemudian misal kita reduksi yang ini ya, patokannya 1 utama sudah. Kita reduksi ini menjadi 0, 0 dan 0. Jadi min 5 B1 plus B2, B1 tambah B2, kemudian min 2 B1 tambah B3. Sehingga kita peroleh ya, ini 10 kurang 9 1, min 15 tambah 6 9, min 5 3 min 2, 0, min 3 min 1 ya, min 2 jadi 12, min 6 0, min 2 min 1. Ini sehingga kita gunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom 1 jadinya
subdeterminan ini, kemudian ini jadikan 0, ini sudah 1, 0, ini jadikan 0, jadi min 12 B1 plus B3, sehingga menjadi 100, ya, sini stop, ini min 12 kali 9, 108, min 24 dikurang 1, 23, sehingga kita gunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom 1 lagi, sehingga kita peroleh min 3, min 1, 108, 23, atau min 6 tambah 108, atau sama dengan 39. Oke, baik, demikian metode menghitung determinan dengan reduksi baris, dan juga kita terapkan dengan menggabungkan ekspansi kofaktor yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan, saran kritik dapat disampaikan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.